semuanya, jumpa lagi di sesi pembahasan soal ya. Kali ini kita akan bahas soal mengenai uji hipotesis satu rataan dengan menggunakan p-value. Nah, di sini uji hipotesis yang akan kita lakukan adalah untuk melihat parameter rata-rata pada populasi. Nah, kita baca soalnya dulu. Rataan tinggi mahasiswi di suatu perguruan tinggi selama ini adalah 162,5 cm. Nah, berarti ini adalah rataan populasi dari mahasiswi di suatu perguruan tinggi. Nah, berarti ini adalah mu ya. Dengan simpangan baku 6,9. Nah, ini adalah sigma dari si populasi atau simpangan baku populasi. Nah, pertanyaannya, apakah ada alasan mempercayai bahwa telah ada perbedaan dalam rata-rata tinggi mahasiswi di perguruan tinggi bila suatu sampel acak 50 wanita. Nah, satu dulu. Nah, di sini dia menanyakan apakah ada alasan untuk mempercayai bahwa ada perbedaan gitu. Kalau ada perbedaan gitu, berarti tidak sama antara rata-rata tinggi mahasiswa yang sekarang dengan yang sebelumnya gitu kan ya. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa adanya perbedaan rata-rata tinggi mahasiswa perguruan tinggi tadi gitu ya, bila suatu sampel acak 50 wanita diambil tinggi badannya. Nah, berarti ini adalah N atau banyak sampel. Nah, 50 wanita ini diambil dari angkatan yang sekarang. Nah, rata-rata tinggi yang si 50 orang ini adalah 165,2 cm. Artinya ini adalah X bar atau rata-rata dari sampel kita. Pertanyaannya, gunakan p-value atau nilai P dalam mengambil keputusan, di mana tadi pertanyaannya adalah apakah kita bisa percaya bahwa ada perbedaan dari rata-rata tinggi mahasiswa di perguruan tinggi yang dulu dengan yang sekarang gitu. Nah, artinya di sini kita akan menguji gitu ya hipotesis yang ada di soal ini. Nah, ini sudah dituliskan ya detail dari apa-apa saja yang diketahui. Ada mu atau rata-rata populasi, variansi atau simpangan baku populasi. Nah, di sini H1 saya tuliskan H1 langsung karena sebenarnya ini yang ditanya ya. Dia ingin ini dugaannya gitu ya, bahwa rata-rata itu tidak sama dengan yang sebelumnya. Ada perbedaan, berarti itu tidak sama gitu. Kemudian ada jumlah atau banyak dari sampel yang dipakai, lalu rata-rata dari sampel tersebut. Nah, yang ditanya adalah uji hipotesis rata-rata terhadap dugaannya, yaitu tidak ada perbedaan, ada perbedaan terhadap rata-rata dari tinggi badan mahasiswi. Oke, sekarang kita coba untuk menjawab. Nah, kita ikuti prosedur uji hipotesis yang sudah kita pelajari ya di materi uji hipotesis satu rataan. Nah, yang pertama kita disuruh untuk atau kita lakukan perumusan terhadap H0. Nah, ingat lagi bahwa H0 itu dilambangkan atau biasanya dinyatakan dengan tanda sama dengan. Nah, berarti karena sebelumnya itu rata-rata populasi adalah 162,5 cm, berarti di sini kita merumuskan H0 itu dengan mu sama dengan 162,5. Nah, artinya di sini 162,5 ini menjadi mu 0 ya, atau rata-rata tertentunya. Yang kedua, kita rumuskan H1 atau hipotesis tandingannya. Nah, di sini kita mengambil mu itu tidak sama dengan 162,5 karena balik lagi tadi dugaan di soalnya dia menanyakan apakah ada perbedaan. Nah, kalau apakah ada perbedaan, artinya di sini H1 kita lambangkan dengan tidak sama dengan. Gitu ya, artinya dia tidak sama dengan yang sebelumnya, tapi kita nggak tahu apakah lebih besar atau lebih kecil. Yang jelas dia tidak sama lagi, artinya kalau tidak sama itu ada perbedaan seperti itu. Nah, karena kita menggunakan H1 atau menyatakan H1 dengan tanda tidak sama,
Nah, tanda tidak sama ini ya, maka ini menunjukkan kita nanti akan menggunakan uji dua arah pada pengujian hipotesis kita. Nah, nanti uji dua arah ini akan mempengaruhi kepada daerah kritis sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan uji nilai statistik gitu ya. Nah, oke, tapi nanti saya akan bahas kedua-duanya sebenarnya. Oke, kita lanjutkan langkah yang ketiga. Yang pertama sudah, yang kedua sudah, lanjut yang ketiga. Nah, di soal tidak disampaikan tingkat signifikasinya berapa atau peluang kita melakukan kesalahan pertama kesalahan tipe satunya tidak diberikan. Nah, di sini kita pilih bahwa alfanya sama dengan 0,05. Artinya kita mentoleransi bahwa ada 5 dari 100 sampel misalnya yang diambil itu memberikan atau menolak hipotesis H0 kita. Oke. Sekarang menolak hipotesis H0 yang benar gitu ya. Jadi balik lagi alfa itu adalah peluang kita melakukan kesalahan tipe pertama. Nah, kita lanjutkan untuk langkah keempat. Langkah keempat kita tentukan apa uji statistik yang akan kita gunakan. Di sini karena variansinya diketahui, variansi apa? Yaitu variansi populasi, lebih tepatnya simpangan wakunya gitu ya yang diketahui. Nah, oleh karena itu kita menggunakan uji Z. Oke. Dengan Z-nya itu adalah, nah ini adalah rumus uji statistiknya. Nah, balik lagi di sini kita mencari nilai uji statistik ini nanti untuk menentukan nilai p-value gitu ya. Nah, oke. Kemudian sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan kita menggunakan p-value untuk mengambil keputusan, kita tidak memerlukan daerah ini. Kita tidak memerlukan pendefinisian daerah kritis. Jadi ini tidak perlu sebenarnya gitu ya. Nah, tapi ya sudah kita tulis aja dulu ini. Karena uji dua arah, maka daerah kritisnya, nah tadi kan alfanya ini 0,05 nih. Karena dia uji dua arah, maka titik kritis kita terbagi atau daerah kritis kita terbagi dua. Di sebelah kiri dari negatif Z 0,025. Nah, ini adalah alfa per 2-nya ya. Dan di sebelah kanan dari Z 0,025. Nah, ingat ya, yang sebelah kiri pakai negatif, yang sebelah kanan tidak. Nah, kemudian setelah kita mendefinisikan apa uji statistik yang akan digunakan, kemudian kita mendefinisikan daerah kritis kalau nanti kita akan memakai uji statistik untuk membuat keputusan. Nah, lalu yang kelima, kita akan menentukan nilai dari Z hitung atau nilai dari nilai dari uji statistiknya lah gitu, yaitu uji Z. Nah, pertama kita substitusikan semua nilai dari X bar, mu 0, sigma, dan N. Sehingga ini nanti, nah ini bisa dilihat ya tuh gitu. Nah, bisa kita peroleh nilainya adalah 2,77. Nah, ini sudah selesai juga tahap kelima. Nah, masuk ke tahap pengambilan keputusan. Nah, apa-apa saja yang sudah kita peroleh di sini? Nilai Z hitung, ya kan? Alfanya kita tahu, dan daerah kritis kalau untuk mencari pakai uji statistik. Nah, sekarang karena di judul soal kita tadi atau kita akan membahasnya dengan p-value, ya sudah kita cari setelah kita mendapatkan nilai Z hitung, langkah selanjutnya adalah mencari nilai P-nya. Nah, nilai P-nya ini kita cari berdasarkan uji yang kita lakukan. Apakah satu arah, apakah dua arah, apakah satu arah kanan, apakah satu arah kiri, seperti itu. Nah, perhatikan lagi ya. Karena ini yang kita bahas adalah uji dua arah. Nah, untuk uji dua arah dia punya dua buah daerah kritis, ya kan? Nah, kiri dan kanan, ini Z alfa per 2, ini Z negatif Z alfa per 2. Nah, ini daerah penolakan H0. Tolak
H0. Ini juga daerah tolak H0. Nah, artinya apa? Ketika kita mendapatkan nilai Z, nah ingat ya, kalau kita dapat nilai Z hitungnya di antara ini, artinya H0 kita diterima. Tapi kalau misalnya kita memperoleh nilai Z hitung kita tadi, Z hitung yang mana? Yang ini nih. Nilai Z yang ini nih. Nih, yang di poin kelima ini ya. Nah, kalau Z hitung kita itu terletak di kiri dan kanan ini, artinya kita tolak H0. Nah, seperti itu cara mengambil keputusannya ya. Nah, sekarang kalau misalnya, nah itu dengan menggunakan cara uji statistik. Nah, jadi pertama, kalau pengambilan keputusannya itu menggunakan nilai uji statistik, nah berarti kita cek kalau Z hitungnya tadi. Jika Z kita itu terletak di sebelah kiri nih, di sini ya. Nah, kecil dari negatif Z alfa per 2 atau Z kita itu besar dari Z alfa per 2. Nah, maka ini apa kesimpulannya atau keputusannya? Maka tolak H0. Nah, tapi kalau misalnya yang kedua, Z kita itu terletak di sini nih. Di sini nih dia terletaknya. Bukan di tengah-tengah ini ya, maksudnya di sini nih. Entah itu di mana. Pokoknya intinya di daerah yang ini, di antara ini. Berarti kan Z-nya itu terletak di negatif Z alfa per 2 dan Z alfa per 2. Nah, di sini, di antara ini Z-nya. Maka hasilnya apa atau keputusannya adalah terima H0. Nah, apa H0 yang kita definisikan berarti kita terima gitu. Oke. Nah, ini untuk uji statistik, menggunakan uji statistik seperti itu cara pengambilan keputusannya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau dengan cara P value, nah, atau nilai V. Nah, kalau menggunakan ini nilai P, nah kita cari dulu nilai P-nya apa, nilai P-nya itu sendiri. Nah, ini berbeda ya untuk setiap uji yang kita lakukan. Di sini kita melakukan uji dua arah. Nah, berarti kita menjumlahkan semua, berarti kita mencari gini, P nilai P value saat Z-nya itu. Nah, kita kan mau mencari di sebelah sini, mau dicari juga nilai Z-nya, di sebelah sini juga, ya kan? Kita terbagi dua nih ceritanya, daerah tolaknya kan. Nah, berarti nilai Z yang kita dapatkan tadi, yang 2,77 ini, dia pasti ada di sini juga, ada yang negatifnya ada di sini juga. Nah, berarti kita ini kan, jumlahkan kedua-duanya. Nah, berarti kita cari saja salah satu. Kalau kita cari, oke, ini nilai P value-nya belum ada, P sama dengan gitu maksudnya ya. Nah, sebenarnya P di saat Z kecil dari negatif 2, berapa tadi nilai kita? 2, negatif. Nah, kita cari untuk sebelah kirinya ya, sebelah kirinya dulu. Berarti kita jumlahkan peluang saat Z kecil dari negatif 2,77. Nah, dengan peluang saat Z-nya itu besar dari 2,77. Nah, dengan begitu, karena kita tahu ya, kita tahu bahwa kurva dari Z ini adalah kurva simetris, maka nilai peluang saat Z atau luas daerah gitu ya, P saat Z kecil dari negatif 2,77 dengan P Z besar dari 2,77 itu sama. Nah, berarti kita bisa mewakilkannya dengan satu nilai saja. Misal kita pilih yang ini nih. Oh, jangan yang ini. Nggak bisa cari pakai tabel ya, susah. Nah, kita wakilkan dengan pakai yang pertama. Berarti 2 dikali P Z kecil dari negatif 2,77. Nah, itulah nilai P value-nya. Sekarang kalau sudah mendapatkan nilai P value terus gimana? Nah, kita sambung aja ya. Kalau kita sudah mendapatkan nilai P value,
kriteria penolakan dan penerimaannya itu seperti itu. Ya, seperti ini, jika P-nya itu kecil sama alfa, alfa ini siapa? Tingkat signifikasi yang kita pilih tadi. Maka tolak H0. Jika P yang kita peroleh itu atau nilai P-nya tadi besar dari alfa, maka terima H0. Nah, kita balik lagi ke soal kita tadi. Nah, kita sampai tadi di menemukan Z, ya kan? Z hitung kita adalah 2,77. Terus kita melakukan uji dua arah. Alfa kita adalah 0,05, ya kan? Nah, sekarang saatnya kita mencari nilai Pi. Kalau misalnya kita akan mengujinya pakai nilai Pi. Nah, balik lagi karena dia dua arah, maka kita menggunakan 2 dikali peluang saat Z kecil dari negatif 2,77. Nah, ini sudah dijelaskan ya gimana cara mendapatkannya tadi. Nah, kemudian nilai ini kita cek pakai tabel. Kita cek pakai tabel sehingga diperoleh ternyata nilai peluang ini adalah 0,0028. 0,0028. Setelah kita kalikan ternyata hasilnya adalah 0,0056. Nah, angka ini ternyata kecil dari si 0,05. Yang berarti ini adalah alfanya ya tadi yang kita pilih. Nah, ternyata P ini kecil dari alfa. Nah, akibatnya apa? Maka keputusan kita adalah menolak H0 atau H0 ditolak. Nah, berdasarkan soal, apa artinya saat kita menolak H0? Artinya kita menerima H1. Nah, H1 yang kita terima itu menyatakan bahwa terdapat perbedaan tinggi badan mahasiswi di perguruan tinggi. Nah, lihat lagi ya H1-nya tadi. Nah, tanda tidak sama ini artinya terdapat perbedaan. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Oke, semoga bisa dipahami. Ini adalah salah satu contoh untuk uji dua arah ya, satu rataan. Nah, untuk contoh uji satu arah dan kiri dan kanannya menggunakan nilai uji statistik atau p-value bisa dilihat di contoh soal pada materi di uji hipotesis satu rataan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.